Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa alaniyati syekhina al-mursyid billah syaikhul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam istiqomah ini Allah ciprati barokahnya kepada kita semuanya. Yang Allah jadikan sebagai wasilah perantara sehingga amalia zikir manaqib sampai kepada kita dan jamaah semua, dan sampai detik ini kita mengamalkannya. Semoga oleh Allah barokahnya beliau senantiasa Allah alirkan kepada kita. Sebab barokahnya ilmu-ilmunya bermanfaat dan manaqib Syekh Abdul Qadir yang kita amalkan ini menjadikan sebab dari Allah, sebab rahmatnya kita semua ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan hidup di dunia wal akhirah. Dan juga kita doakan beliau, guru dan orang tua, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program-programnya oleh Allah. Wa alaniyati syaikhil sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa alaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, selawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah yang pertama tentunya barokah kedua orang tua yang selalu kita doakan di dalam istighfar lewat zikir manaqib. Sebab barokah guru-guru kita yang senantiasa kita pun selalu mendoakan mereka semua. Wabil khusus sebab barokah kekeramatan doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, sebab syafaat Rasulullah dengan izin ridho Allah, sehingga pada malam hari ini kita semua dalam keadaan baik lillah fillah rasul bi rasul, ikhlas semata-mata karena Allah datang ke tempat ini. Allah yang mendatangkan, duduk yang mendudukan, bersimpuh Allah yang menjadi kerja perbuatan, tidak lain dan tidak bukan untuk menghadap matur kepada Allah, memohon rahmat dan ridho dari Allah. Sehingga sebab ridho Allah lah kita semua didatangkan. Betul apa enggak? Kalau tidak ada ridho Allah, kira-kira kita kumpul apa tidak di tempat ini? Tidak akan pernah ada perkumpulan mengaji. Sebab katanya Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan semua sudah dikehendaki oleh Allah. Termasuk keberadaannya pengajian zikir manaqib di dusun Kali Asin, desa Telaga Jaya, Pakis Jaya, Kerawang setiap malam Kamis, yang alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun lebih ini, semua berada di dalam kuasa Allah. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Allah pertemukan kita di dalam pertemuan yang baik, di dalam pertemuan yang penuh rahmat dan barokah. Allah pertemukan kita di tempat zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya, Pak RT Caca yang selalu setia dan tadi sudah memberikan pidatonya kepada kita semua, semoga bermanfaat. Dan sebab adanya istiqomah di desa Telaga Jaya ini, desa ini dijadikan desa yang ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah. Masyarakatnya tambah barokah,
anak cucu keturunan kita yang Allah hidupkan di desa ini, Allah jadikan anak cucu keturunan yang diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga suatu ketika nanti pun bisa mengangkat nama harum bagi desa Telaga Jaya yang kita cintai bersama. Amin Allahumma amin Allahumma. Juga para alim ulama, para asatidz wabil khusus Bapak Haji Kamal sebagai tokoh ulama dan tokoh masyarakat yang selalu setia, semoga beliau sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, dikabulkan hajat dan maksudnya. Wabil khusus undangan Allah yaitu jamaah manakibnya Syekh Abdul. Jamaah datang, Allah yang mendatangkan. Alhamdulillah malam ini adalah malam istiqomah jatuh di malam Kamis Kliwon. Betul apa enggak? Malam Kamis Kliwon, dan mungkin banyak sekali jamaah yang tidak bisa hadir mengingat faktor cuaca dan situasi serta kondisi. Betul apa enggak? Sekarang lagi musim hujan angin, tadi sore hujan angin. Alhamdulillah kita setiap Kliwon di panggung, pas saya buka gedeknya tadi hujan angin, ya sudah hujan aja udah sekalian, biarin tetap di panggung. Alhamdulillah hujannya berhenti, malu hujannya mau ada pengajian. Betul apa betul? Alhamdulillah. Tapi kita jangan pernah kurang keistiqomahan keyakinan kita kepada di dalam zikir dan eling kepada Allah hanya karena keadaan dan situasi serta kondisi. Betul apa enggak? Terkadang kita ingin memetik bunga mawar malah diberi tangkai yang penuh duri. Tahu pohon mawar? Tahu nggak pohon mawar? Pohon mawar tangkainya penuh duri apa enggak? Kita minta kepada Allah yang terbaik, kok kenapa saya diberikannya duri? Duri itu kepahitan, ujian, hinaan, cibiran, hujatan, cemoohan umpamanya. Betul enggak? Padahal kita di dalam istiqomah setiap zikir, setiap doa mintanya yang terbaik kepada Allah. Minta dikabul hajat, minta disembuhkan penyakit, minta dilancarkan ekonomi. Betul enggak? Anggaplah itu bunga mawar yang ingin kita harapkan dari Allah. Tapi Allah berikan setangkai pohon yang penuh duri. Nih, kalau kamu pengen mawar, nih saya kasih kamu tangkai. Dipegang sama kita karena tangkainya penuh duri, kira-kira kita tertusuk duri apa enggak? Pasti tertusuk. Dipegang duri itu, tapi karena kita rajin nyiram dengan istiqomah, dipupuk pohon itu, lama-lama berbunga. Bunga itu mekar, kemudian menebarkan harum baunya. Betul enggak? Dan mewangi kemana-mana. Oh, ternyata habis diberikan tangkai yang penuh duri, lama-lama kalau kita pupuk sehingga pohon itu berkembang, bersemi, sehingga berbunga menebarkan harum yang mewangi. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Pertamanya istiqomah di tempat ini penuh dengan ujian. Betul apa enggak? Hujan nggak tahu hujan. Betul? Capek nggak tahu capek, lelah nggak tahu lelah. Di tengah-tengah ujian, kadang belum selesai ujian yang satu, datang ujian berikutnya. Betul apa enggak? Tapi semuanya disandarkan kepada Allah. Apakah datangnya ujian malam Kemisan libur? Tidak. Betul apa enggak? Malam Kemisan di tempat ini nggak pernah diliburkan oleh Allah. Nggak pernah libur. Jamaah seumpama libur dulu bah, 2 Kemis ataupun 4 Kemis. Tapi gurunya diliburin apa enggak? Enggak. Alhamdulillah. Terus mupuk yang namanya pohon mawar sehingga sekarang berbunga, banyak santri jadi harum. Betul apa enggak? Oh, itu pengajian tiap malam Kemis, santri pentas. Alhamdulillah. Yang tadinya belum pernah ada pementasan setiap malam Kemis, sekarang ada ihtifalan. Inilah rahmat karunia dari Allah. Betul apa enggak? Begitupun jamaah doa sekarang kepada Allah. Kenapa harus berwasilah? Ada yang nanya kepada saya, kenapa harus disebut dulu bi barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridho? Kenapa harus sebab barokah karomah Syekh Abdul Qadir dulu?
baru kepada syafaat Nabi Muhammad, baru kepada izin dari doa Allah. Kenapa nggak langsung kepada Allah? Betul banget? Saya jawab, emang lu siapa? Betul banget? Sudah merasa paling suci, sudah merasa paling hebat, sehingga doanya akan langsung diterima oleh Allah. Betul? Kita lahir dari orang tua apa dari kayu, dari batu? Dari orang tua. Betul banget? Ingat orang tua. Kita yang hidup di zaman terang benderang, sekarang hidup udah tinggal enak, listrik tinggal nyala terang benderang. Betul banget? Kali asin, jalanan sudah dicor, bahkan sekarang juga masih dicor, gak berhenti-berhenti. Betul banget? Hidup sudah terang benderang. Pengajian kalau zaman dulu ngaji dilanggar, lampunya juga kadang kelenting, lampu tempel, sebagus-bagusnya zaman saya kecil pakai patromak. Betul banget? Habis ngaji, habis isya itu patromaknya dimatiin. Nah kalau semalaman pakai patromak, kalau minyak dong. Bener banget? Itu zaman dulu. Bayangkan orang tua kita dulu kenapa pada bodoh, pada awam, gak tahu alif, katanya bahasanya gua mah gak tahu alif lempeng-lempeng aja. Karena faktor situasi dan kondisi. Wajar mereka. Bukan berarti mereka tidak punya keyakinan, bukan berarti mereka tidak punya keimanan. Mereka tahu tentang kewajiban, betul banget? Mereka tahu tentang arti iman, mereka tahu tentang Islam, tapi karena situasi dan kondisi sehingga mereka seringkali disudutkan oleh keadaan yang sulit. Betul banget? Nah kita yang hidup di zaman modern kudu hideng atau hideng. Betul? Ini mah doa kepada Allah yang diminta kaya ke kaya, lancar ke lancar. Agak tahu orang tua yang sudah meninggal dunia mah merurung di sana. Betul? Salah, doain dong. Betul? Caca. Beda kayak kita kagak dengar. Betul apa enggak? Beda kayak kadang-kadang kita kagak dengar. Coba kalau kita tadi menjenguk orang meninggal, kok kenapa orang meninggal tahu-tahu kaku? Kemana ini ruhnya? Betul enggak? Orang meninggal kok kenapa ini kok tahu-tahu kaku? Padahal kemarin masih hidup, masih gerak tangannya, kenapa kaku semua? Betul? Ada ruh. Lalu kemana berangkatnya ruh ini? Betul banget? Ruh ini nggak mati, tetap hidup. Bahkan ruh ketika meninggal dunia, seseorang meninggal dunia dikuburkan di liang lahat, 7 langkah orang yang mengiringi pemakamannya itu langsung ditanya oleh malaikatnya Allah. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Ditanya caca. Orang ngerti malaikat. Betul banget? Orang Betawi ngomong yang bener apa? Betul banget? Orang ngerti. Nganga, umpamanya ditanya man rabbuka, nganga. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada orang yang bodoh. Orang yang bodoh ini waktu hidupnya cinta kepada Syekh Abdul Qadir, ngabdi ke kiainya. Ketika meninggal dunia, si ahli kubur ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, gimana kata kiai? Malaikat saya orang bodoh. Waktu hidup saya mah taunya ngaji, malam Kamis taunya duduk sambil melindur. Betul enggak? Nah capek kan malaikat, pulang dari sawah udah kemagriban, pulang dari empang sudah kecapean seharian, aktivitas begitu capeknya, tapi masih diberi senang ikut kiai, senang duduk di tempat pengajian. Makmumnya malaikat waktu hidup sama kiai. Makanya saya mah ditanya orang arti gimana katanya kiai. Betul? Ditanya lagi sama malaikat, jawab lagi, itu ahli kubur gimana kata kiai saya. Lama-lama malaikat tambah gawat, tambah keras nanya ahli kubur, man rabbuka, man nabiyuka, tambah galak juga dia jawabnya. Gimana kata kiai saya? Akhirnya malaikat nanya kepada Allah,
Ya Rob, ini ada ahli kubur ditanya gimana kata kiainya terus dari tadi ya Allah. Siapa kiainya? Si Fulan, pecinta Syekh Abdul, pecinta Syekh Abdul Qadir Jilani. Katanya Allah, emang kamu mau urusan sama kiainya? Apalagi sama yang dicintai oleh kiainya Syekh Abdul? Gak mau ya Rob. Waduh bahaya kalau urusannya sama Syekh Abdul Qadir. Ya sudah, kalau gak mau urusan udah lewat aja terus lewat. Alhamdulillah. Inilah sebab adanya jin. Ayo coba kita kalau ngandelin mahabbah, kecintaan kepada ulama, ngandelin pahala-pahala yang mana? Betul kan enggak? Ngandelin sholat, saya bikin musola udah 3 tahun yang sholat jamaah saya cuma wamaman, sisanya santri semua. Betul kan enggak? 10 bulan bangun musola, jamaahnya baru wamaman. Betul kan enggak? Dan nanyain sholat. Betul. Bangun musola setahun jamaahnya wamaman, sisanya santri. Mungkin kalau nggak ada santri yang ngaji, nggak ada jamaahnya, jin semua jamaahnya. Betul apa enggak? Nah, itu yang ketahuan. Padahal semua tahu sholat itu wajib. Wajib. Siapa yang nggak tahu sholat wajib? Saya mau tanya. Betul enggak? Betul. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita sholat untuk kita zakat untuk kita sedekah untuk kita berbuat baik untuk kita. Lah buat Allah mana? Allah mah nggak butuh, yang butuh kita kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus sholat? Paling kita hidup ada rem. Tahu rem? Lagi ngomongin orang, lagi ngomong lantur ngalir ngidul, terdengar suara azan sedikit azan, asyhadu an la ilaha illallah. Ngerem tuh, betul benar? Juhur katanya. Tahu dah juhur, tapi lagi petah, betul benar? Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kira daya dan kekuatan ya Rob, saya pengen sholat. Habis gimana? Ya Allah, masih di tengah sawah. Betul kan? Masih diberi malas ya Allah. Beri atau saya hidayah. Alhamdulillah. Nah itulah kita hidup mau ngandelinnya apa? Betul kan? Sementara katanya Nabi, ad-dunya majru'atul akhirah wa man jara khairan hasoda kita wa man jara sarron hasoda nadama. Dunia ini bagaikan peladangan akhirat. Siapa yang menanam kebaikan akan berbuah dengan kebaikan. Siapa yang menanam kebaikan akan berbuah dengan kebaikan. Siapa yang menanam keburukan akan berbuah dengan keburukan. Cukup jadi orang baik. Betul banget. Cukup jadi orang baik. Sholat di sholat, tapi kagak ada baik-baiknya sama orang, sama juga bohong. Betul banget. Sholatnya masih ada sifat keji dan mungkar. Betul banget. Alhamdulillah. Maka dengan wasilah kita nyantol kepada ulama, kepada walinya Allah, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga ini jadi jalan alternatif menuju kepada bahagia hidup di dunia wal akhir. Syekh Abdul Qadir ini sultan aulia, rajanya wal. Di kitab Fatrikul Khatir di situ diceritakan, pengen tahu apa enggak ya, Mas? Di kitab Fatrikul Khatir diceritakan di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ada orang rumah tangga nggak bisa punya anak, nggak bisa punya anak. Puluhan tahun rumah tangga nggak bisa punya keturunan. Nanya kepada Syekh Abdul, ya Syekh Abdul Qadir, saya rumah tangga berpuluh-puluh tahun nggak punya anak. Doakan kepada Allah, barangkali doa panjenengan inilah yuradun, tidak ditolak oleh Allah. Karena panjenengan ini orang ahli ibadah, orang soleh, doakan saya, istri saya biar punya keturunan. Yang sudah saya doakan. Begitu didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam hitungan 7 tahun punya anak 7. Naik tangga, turun tangga ya.
turun tangga, punya anak tujuh. Cuman Syekh Abdul Qadir Jailani nitipin satu bundelan tanah. Ini dipakaikan jadi kalung istri kamu. Jangan sekali-kali bundelan ini dibuang, kata Syekh Abdul waktu belum hamil. Begitu 7 tahun, anaknya sudah 7, sudah mulai mau membesar, istrinya sudah mulai kurang percaya. Kita kan punya anak kuasa Allah, bukan sebab doanya Syekh Abdul Qadir. Betul enggak? Padahal jelas-jelas waktu dia pertama pengen punya keturunan, meratap mohon didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya istrinya mulai, ya namanya perempuan kan kadang begitu, gampang kena angin. Betul enggak? Adanya bukan sebab doa Syekh Abdul Qadir, ini anugerah dari Allah. Akhirnya itu bundelannya dibuang. Begitu sudah dibuang, apa yang terjadi? Seminggu kemudian anaknya yang 7 itu sakit semua mati semua 7-7-nya. Ini di zaman Syekh Abdul, mati semua 7-7-nya. Begitu mati bapaknya bingung, istrinya lebih bingung lagi, gimana ini Pak, kok anak kita meninggal semua berbarengan begini? Ngomong-ngomong itu yang di leher kamu bundel-bundelan dari Syekh Abdul Qadir kemana? Saya buang Pak, saya buang. Nah itu masalahnya, kamu cari di mana itu bundelan, gak ketemu Pak, gak ketemu. Saya buang. Hati saya yang suzon Pak. Saya merasa Allah yang kuasa memberikan kita keturunan bukan sebab wasilah, sebab barokah doanya Syekh Abdul, atau ada orang yang mendoakan kita. Akhirnya menangis di sela-sela anaknya meninggal dunia semua. Akhirnya berdua-dua lari kepada Syekh Abdul, menangis meratap di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh Abdul Qadir, maafkan saya sudah suzon. Kenapa? Bundelan itu saya lempar ke tempat sampah, nggak tahu kemana. Tapi habis itu beberapa waktu kemudian anak saya 7-7-nya meninggal semua. Gimana ini Syekh Abdul Qadir? Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir? Hanya tersenyum. Itulah ibarat kita ingin memetik buah yang matang dan tinggi di pohon. Kita butuh gala apa enggak Bu? Butuh gala. Sekolah dari 0 kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 sampai kelas 9 SMP sampai kelas 11 SMA sampai kuliah, butuh wasilah apa tidak? Butuh wasilah. Kalau nggak ada wasilah nggak bisa. Dan setiap naik satu tangga perlu diuji oleh Allah. Akhirnya ketika di saat itu kedua suami istri tadi menangis di hadapan Syekh Abdul Qadir, ya sudah, kalau begitu saya doakan kembali kepada Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau mendoakan orang yang cinta kepadanya 70 balik kepada Allah sampai dikabulkan. Seumpama Haji Kamat minta ke Allah sebab barokah Syekh Abdul, dipinta sebab wasilah barokah karomah Syekh Abdul, itu Syekh Abdul Qadir 70 balik kepada Allah sampai doa itu dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mohon lagi kepada Allah, ya Rob, si fulan ini tolong hidupkan kembali. Inilah separuh karomahnya Syekh Abdul Qadir, bisa menghidupkan orang yang meninggal. Akhirnya didoakan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, hidup kembali 7 anak tadi ini. Inilah sebab barokah karomahnya Syekh Abdul. Ada lagi satu kisah, ada burung. Lagi pengajian begini Syekh Abdul Qadir, ada burung lewat. Burung itu berisik. Makanya yang main-main HP itu kalau bukan meeting taruh dulu HP-nya. Ntar dipotong layarnya itu kayak burung. Betul enggak? Ini burung lewat tuh, ada pengajian manaqib Syekh Abdul. Burung tuh berisik di atas. Syekh Abdul Qadir nengok ke atas. Ini burung songong bener di atas berisik bener ini burung. Akhirnya begitu dilihat Syekh Abdul Qadir, burung itu jatuh, lantas lehernya seperti yang sudah disembelih. Mati dalam keadaan seperti disembelih oleh angin.
Lalu setelah pengajian Syekh Abdul Qadir Jilani, assalamualaikum hai burung, hiduplah kamu dengan kuasa Allah, sebab izinku Abdul Qadir Jilani, diusap lehernya, kembali menyatu leher dan hidup kembali, terbang kembali itu burung. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ibu bapak hidupnya sial dan kali tak semplak nete sempet, betul apa enggak? Satu, jarohi orang tuanya. Dua, jarohi, ingat kepada guru-gurunya. Tiga, ingat kepada masa lalu dengan sesamanya. Gimana cara jarohnya? Orang tua sudah nggak ada, guru sudah pada jauh di mata, dekat di rasa. Betul apa enggak? Ngikut zikir manakib, setiap malam Kamis didoakan li abi wa ummi astaghfirullah. Betul apa enggak? Saya mau tanya, waktu baca li abi wa ummi, kebayang nggak tuh rumah bapak? Kebayang. Betul apa enggak? Masing-masing kebayang ibu bapak, guru-gurunya kebayang, guru yang ngajarin ngaji dari kecil kebayang. Betul apa enggak? Oh iya, selama ini saya lupa, banyak lupa sama guru. Betul apa enggak? Selama ini saya banyak lupa sama orang tua. Kalau datang ke rumah orang tua nggak jauh dari nanyain, "Ma, makan sama apa?" Betul apa enggak? Lebaran datang, "Ma, bikin opor apa kagak?" Ada dia mah kagak bawa opor. Ayo gitu. Belah mana Jerman? Betul apa enggak? Giliran dia punya bini, pengen beli baju gamis 700.000, 1,5 juta dibeliin. Giliran abah bapaknya pengen sendal lili, orang dibeliin. Betul enggak? Giliran hajatan, orang-orang dipakein seragam batik. Giliran orang tua pakai baju kucel. Ada yang begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi kan katanya anak-anak apa? Ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak daripada ridho kedua orang tua. Murka Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Yo, lenyap-lenyap aja, inget-ingetlah. Pernah nggak kiranya nyentak orang tua? Pernah nggak? Kalau pernah, orang tuanya masih hidup, buru-buru minta maaf. Pulang ngaji minta maaf. Pulang ngaji minta maaf. Kalau orang tuanya sudah kagak ada, ntar kirimin Fatihah. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Kalau hidup pengen barok. Yang kedua guru, karena siru robani ala lisani ustadi, tadi kata anak-anak, rahasia Allah itu ada di lisan guru. Nah, kamu hafalin hadis ini, kamu hafalin surat ini. Anak-anak gak nanya manfaatnya apa, Mbak? Saya kan masih kecil, jadi imam gak mungkin. Betul banget? Jadi penceramah mustahil. Betul banget? Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, ketika mereka dibimbing oleh takdirnya masing-masing, disitulah akan merasakan apa yang namanya barokah. Alhamdulillah. Dulu waktu saya mondok, saya nggak pernah mikir ke situ. Apa ngapalin? Bener. Dari kecil yang diulik, melukis, musik, saya pikir jadi artis, saya jadi kiai. Betul banget. Saya pikir jadi kelas 5 SD juara nyanyi sekabupaten, kelas 6 SD juara ngelukis sekabupaten. Orang-orang belum tahu lomba di Kerawang Kota, saya sudah dibawa lomba di SD Tarumanegara. Wah, pakai jas, gak punya jas disewain ke toko mini sama ibu almarhumah. Kita nyewa tong biar gaya lo lomba nyanyi. Alhamdulillah. Lagunya lagu itu. Tanah air ku tidak kulupakan sampai nanti selama hidupku. Itu dia pergi jauh, takkan lupa pada tanah airku. Tanahku yang ku cintai, apa? Engkau ku hargai. Alhamdulillah. Lagu itu bangga apa tidak orang tua? Sangat bangga.
Ketika perpisahan tiba dulu samenan pentas nyanyi, akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Lagu Jagung Gesti, pakai gitar, pakai sapu begitu. Wah, udah seolah-olah artis, rame. Kema Pramuka Unggun, udah kata suruh nyanyi, udah gak bakal gagal. Betul benar? Nyanyi si Padli, nyanyi anak jalanan, itu perjalanan kecil terus didukung sama orang tua. Mereka pun membayangkan, nanti anak gua jadi artis. Bener, sekarang jadi artis Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Gak masuk TV, betul benar? Nggak lewat jalur apa namanya manajemen artis masuk artis dulu, enggak. Justru di Al-Baghdadi ini lebih luar biasa. Setiap malam minggu ditonton jamaah ribuan, betul banget. Baiklah, selanjutnya akan menyanyikan sebuah lagu Ikut Abah Sampai Mati oleh Kiai Tata Suwanta. Alhamdulillah, inilah barokahnya dari Allah. Ya ceramah ongko, ya nyanyi ongko, alhamdulillah. Besok malam tahun baru, Pan. Orang-orang tahun baruan sama Kiai dia dikasih bonus, pan siangnya ada acara tuh dan dakwah, alhamdulillah. Iya, barangkali ibu mau ngikut hari Selasa. Saya ada undangan ceramah di halaman kantor Desa Setiajaya. Ya Teluk Garut, Bekasi. Yang undangnya Pak Sarino, Kepala Desa. Acara santunan yatim satu desa, juga sunatan masal dan umroh Bapak Kepala Desa Setiajaya. Alhamdulillah, dikasih bonus, alhamdulillah. Mau malam tahun baru. Inilah puasa. Lah kalau kita ngomong gak diberkahi oleh Allah, siapa yang mau dengerin kita ngomong? Betul apa enggak? Yang pinter banyak, yang alim banyak, yang ilmunya barokah, ini sulit. Betul apa enggak? Makanya tadi Syiru Robani ala lisani Ustadz Ra'asiyah, barokah itu ada di lisan seorang guru. Alhamdulillah. Makanya ngikut kiai sampai agar selamat dunia akhir. Kalau kiai dijamin Allah, wali dijamin Allah, Syabdul Qadir dijamin Allah, kira-kira ibu dan bapak dijamin apa tidak? Tadi kan nanya siapa? Fitri, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Bagi para wali itu dijamin kebahagiaannya dunia sampai akhiratnya. Dijamin. Siapa yang dijamin? Syabdul Qadir Jilani ini kaya raya, Bu. Bukan wali miskin. Betul enggak? Ini kadang kita ada kiai jenggotnya panjang, rumahnya bilik, reot, dianggap wali. Betul enggak? Orang jadi kekasih Allah pasti dijamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya, tapi mereka tidak ditundukkan oleh dunia, melainkan dunia yang ditundukkan kepada para kekasihnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Seperti Abah Junaidi sekarang, mobilnya sudah berapa? 31 biji jejer. Dipakai Abah, dipajang doang, nah orang yang kagak pernah keluar. Betul banget. Inilah walinya ulamanya kekasihnya Lah kalau kita, Bu, punya mobil satu dapat kredit, buayanya selangit. Ayo begitu. Yang mana? Punya motor baru kredit, buayanya selangit. Kacamata geleng-geleng. Tiap hari diposting di Facebook. Ayo begitu. Yang mana sih jelmanya? Motornya utang, betul tadi risik, aduh kasihan loh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau cerita kepada saya malam minggu yang lalu. Abah sekarang lagi seneng koleksi mobil. Mobil-mobil lelangan bekas pegawai negeri. Abah beli sudah 300 juta dapat sekian. Bikin kita bengkel reparasi, modifikasi, bengkel dandan, kita bikin bengkelnya. Langsung bengkelnya bikin. Dibagusin lagi mobil Avanza dulu, Kijang dulu dibagusin. Kata Abah, nanti kiai-kiai Al-Baghdadi harus punya mobil semua. Terus kalau saya sudah punya, harus punya 2, punya 3. Biar orang yang mandang sebelah mata, biar tahu kalau doa itu dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru kiai. Betul enggak? Sekarang lagi
patungan sound system Al-Baghdadi harga 1 miliar. Sudah terkumpul dana 500 juta lebih. Mungkin besok malam minggu Kliwonan mungkin sudah terkumpul 1 miliar. Kalau katanya Abah Junaidi, bagi kita sulit, bagi Allah mudah. Coba pengajian pakai soundnya 1 miliar, kayak apa suaranya? Betul enggak? Mungkin Kang Subur ini MC di dangdut. Betul enggak? Mayoritas sound system dangdut paling mahal banget, paling modalnya habis 150 juta udah paling cakep. Betul apa enggak? Kita sewa ada tuh 5 jutaan. Kalau sound yang harga 1 miliar waktu awal kemarin di Al-Baghdadi itu nyewanya saja untuk sehari semalam 76 juta. Haul Al-Baghdadi kemarin, haul Syabdul Qadir setahun sekali itu. Makanya Abah mikir, kalau setahun sekali kita nyewa 76 juta, mendingan kita patungan kita beli. Betul apa enggak? Karena orangnya ribuan, jamaah manakib 100 ribuan, selesai. Alhamdulillah. Nah ini sebab adanya persatu. Kalau kita sudah hidup susah, gak mau bersatu, kita mau bersandar ke siapa? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Pak Ajis ini pengusaha multi level marketing. Betul apa enggak? Beliau usaha di bakso. Butuh orang banyak, butuh apa? Orang yang bisa bekerja sama dengan beliau. Betul apa enggak? Ini kan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada. Di dalam Pancasila ada Persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita run. Nah kalau ini pengajian yang datangnya cuma 5 biji lah, itu kira-kira pengajian gagal apa kagak? Nggak bakal gak? Kiainya gondrong, suaranya bagus, punya gelar Jaka Suara, pengajian yang datang 3. Nauzubillahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah mau kumpul begini, yang miskin gak kelihatan miskinnya, yang kaya gak kelihatan kayanya, sama-sama duduk, sama rendah, berdiri, sama tinggi di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat? Tanggal 31 ibu-ibu mau ngikut gak? Kalau mau ngikut acaranya pagi.